Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha syahra syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat Al-Qadar ini adalah surat yang menjadi fenomena karena pada bulan Ramadan seperti sekarang ini seluruh kaum muslimin yang meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ada satu kondisi, ada satu malam yang menurut surat yang tadi saya bacakan, malam itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Karena apa? Salah satu penyebabnya adalah tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun ke bumi ini. Lalu para malaikat akan memberikan kesejahteraan hiya hatta matla'il fajr, sampai datangnya waktu fajar. Lalu apa yang diberikan oleh para malaikat? Kesejahteraan apa yang diberikan oleh para malaikat? Banyak kesejahteraan yang diberikan oleh para malaikat. Salah satunya adalah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saat itu, maka ibadah kita itu lebih baik daripada khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi ada satu hal menarik. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan para malaikat ke bumi ini, ada hal-hal yang di luar dugaan para malaikat. Paling tidak menurut Fakhrul Razi dalam tafsirnya, ada 2 perbuatan manusia yang dicemburui oleh malaikat saat itu. Pertama adalah ketika manusia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim adalah salah satu zikir yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu sampai ke langitnya Allah dan didengar oleh para malaikat. Lalu kemudian para malaikat berusaha untuk melakukan hal yang sama, tetapi para malaikat tidak bisa berzikir seperti itu. Sampai akhirnya para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa mereka bisa berzikir sehebat itu sehingga engkau mencintai zikirnya manusia, tapi kami tidak bisa?" Karena manusia melakukan sesuatu, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena penasaran, para malaikat kemudian ketika turun ke bumi ini, dia ingin melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Dia ingin membuka buku amalan manusia, apa yang dilakukan oleh manusia, sehingga dia bisa beristighfar. Padahal kita tahu, kita beristighfar karena kita melakukan dosa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita melakukan kesalahan dan kita ingin diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika malaikat akan membukakan amalan kejelekan kita atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah tutupkan kembali kejelekan manusia di hadapan para malaikat itu, sehingga malaikat tetap tidak bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya bisa mengucapkan tasbih, subhanaman azharal jamil wa sataral kabi. Maha suci dia yang senantiasa menampakkan yang baik-baik saja dan menutupi yang jelek. Jadi amal pertama yang dicemburui oleh malaikat, karena malaikat tidak mampu melakukannya, adalah manusia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan kedua yang tidak mampu dilakukan oleh malaikat, ketika turun ke dunia ini, malaikat melihat manusia bisa saling membantu satu dengan yang lainnya, berkhidmat satu dengan yang lainnya. Perbuatan itulah yang kata Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak jalan menujuku, kata Allah Subhanahu wa taala.
Ibadah apapun bisa sampai kepadaku, tetapi ibadah yang paling cepat, jalan yang paling cepat menujuku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan berkhidmat kepada sesama manusia. Karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita salah sebuah hadis, anfa'un nas khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Karena itu adalah amalan kedua yang menyebabkan malaikat tidak mampu melakukannya, dan mereka cemburu dengan amal manusia itu, yaitu manusia bisa saling membantu satu sama lainnya, bisa saling berkhidmat satu dengan yang lainnya. Dan pada bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa mengamalkan dua amalan yang bahkan malaikat pun tidak mampu melakukannya, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, berkhidmat kepada sesama manusia. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.